Halo teman-teman semua, di video kali ini ada yang bertanya seperti ini tentang masalah backlink. Apakah emang semengerikan itu kami menggunakan backlink? Kami menggunakan backlink bukannya naik website kami, tapi malah lalu lintas trafficnya hilang. Itu kenapa penyebabnya? Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membongkar kenapa backlink itu bisa menjadi bahan yang mematikan, bukan malah menjadi sesuatu yang baik untuk website. Tonton video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian ya, ini banyak sekali masalah hal-hal seperti ini ya. Beli backlink bukannya naik malah turun. Beli backlink bukannya bagus malah website kita malah rusak. Beli backlink harapan kita lalu lintas trafficnya bagus malah lalu lintas trafficnya hilang. Dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Nah baik teman-teman sekalian ya, ini saya pengen meluruskan juga untuk teman-teman yang saat ini selalu berpikiran SEO backlink, apa-apa backlink, dikit-dikit backlink. Nah ini saya pengen meluruskan dulu teman-teman sekalian, tidak seperti yang teman-teman bayangkan di era saat ini gitu kan. Mungkin kalau dulu kita diskusi tahun 2015-2016 ada kata kunci tembak backlink, ada kata kunci tembak backlink. Sekarang tidak seperti itu teman-teman. Sekarang era dimana kita tuh bermain di wilayah namanya yaitu konten. Ya, website juga harus bikin konten ya Mas Didik, harus bikin konten. Sekarang karakter semuanya itu mirip seperti media sosial algoritmanya. Kalau tidak bangun konten yang baik, kalau tidak bangun konten yang komitmen konsisten, kalau tidak bangun konten yang berkualitas, maka kita tidak akan dikunjungi lagi website kita. Maka kita akan ditinggali. Ya mirip saat ini, mirip sekali. Maka apa yang harus kami lakukan Mas Didik? Oke, yang perlu teman-teman lakukan, kalau teman-teman sudah beli backlink, website sudah hancur, sudah beli backlink lalu lintas traffic turun dan lain sebagainya, maka yang pertama teman-teman harus pahami ya, backlink itu adalah cara terakhir dalam dunia SEO. Ini dulu yang teman-teman harus pahami ya. Jadi cara pertamanya apa Mas Didi? Cara pertama tetap riset dulu. Mana kata kunci informasi, mana kata kunci question. Cari dulu kata kuncinya apa yang berhubungan tentang informasi dulu. Jangan dikit-dikit jualan dulu teman-teman. Perhatikan kata kunci informasi seperti cara, manfaat, adalah, question, kenapa, mengapa, siapakah, bagaimana, dan lain sebagainya. Nah teman-teman bermain di wilayah ini dulu. Bikin konten. Ya websitenya hari ini satu, bikin konten. Besok lagi satu, bikin konten. Jangan duplikat konten. Itu dulu. Jangan ngambil karya orang lain. Jadi sebuah konten, teman-teman posting, teman-teman indeks, pastikan tidak ada duplikat kontennya dulu. Itu dulu. Tugas teman-teman sekalian yang pertama tuh. Sampai kapan Mas Didik? Tidak ada sampai kapan. Saya selalu, kenapa ya orang-orang kalau misalnya bertanya tentang, kami tuh bikin konten sampai kapan ya Mas? Iya. Oke, sekarang sebenarnya gini, kita tuh sholat 5 waktu sampai kapan? Nggak ada sampai kapan teman-teman sekalian, sampai mati kan gitu. Ya kita tuh makan sampai kapan ya Mas Didik? Nggak ada sampai kapan. Nah, sesuatu yang komitmen konsisten tidak ada sampai kapan teman-teman. Sama teman-teman main Instagram, upload konten di Instagram sampai kapan ya Mas? Kami upload konten di Instagram. Ya nggak ada sampai kapan teman-teman. Upload terus, selagi usaha teman-teman sekalian masih ada, upload. Website juga sama. Selagi teman-teman masih ada usahanya di website tersebut dan websitenya masih ada dan diperjuangkan, upload konten di sana. Kan begitu, itu dulu satu. Oke, baru yang kedua, teman-teman lihat mana yang dikasih sinyal, itulah yang teman-teman backlink. Ya, mana yang kasih sinyal itu teman-teman backlink. Maka kita lihat nih backlinknya seperti apa Mas Didik. Baik, kita mulai bahas masalah backlink. Pertama, ketika teman-teman melihat backlink, pertama yang tidak boleh teman-teman lakukan adalah spam backlink. Itu dulu. Spam backlink itu apa? Spam backlink itu mungkin satu hari 50 backlink, besok 100 backlink, besok 1000 backlink. Itu namanya spam backlink. Atau backlink-backlink yang nggak jelas tuh. Teman-teman upload tuh juga spam backlink. Nggak boleh langsung banyak. Mainnya santai aja. Misalnya hari ini satu, nanti lusa satu, minggu depan satu, boleh. Apalagi kalau media nasional, satu hari satu untuk 1 bulan, boleh. Nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Itu dulu yang pertama. Tidak boleh spam backlink. Ya, maka ada tuh. Ya jasa-jasa backlink tuh ya, saya coba iseng nanya gitu kan ya, saya tanya berapa harganya, kok murah sekali gitu kan. Terus dia bilang, Mas ini mau di backlink langsung semua. Kalau langsung di backlink semua mati nih website kita. Ini saya ada 200 backlink Mas, kita backlink semua Mas, matilah ya. Nah itu hati-hati tuh yang nggak ngerti SEO, dia jualan backlink. Nah hati-hati juga tuh, maka jangan sampai spam backlink. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, pastikan websitenya jangan website abal-abal tuh kalau backlink. Website abal-abal banyak tuh jasa PBN, jasa backlink gratisan nggak jelas.
ya. Maka ini dicek juga nih, backlink abal-abal nih seperti apa. Backlink abal-abal tuh dilihat dari apa Mas Didik? Maka kita lihat nih websitenya hidup atau enggak, websitenya diurus atau enggak nih backlinknya nih. Backlinknya ini jangan-jangan sekedar nge-backlink aja kerjaannya gitu kan. Nah ini juga hati-hati. Ini beresiko nggak Mas Didik? Beresiko. Ya, maka teman-teman harus tahu nih siapa yang jualan backlink, ngerti SEO atau tidak dia nih. Ya, jangan-jangan dia nggak ngerti SEO, kita yang kena gitu kan website kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan backlinknya memiliki lalu lintas yang bagus gitu kan. Lalu lintas yang bagus tuh makanya media nasional tuh mahal-mahal. Kompas.com, Tribunnews.com, Detik.com, ya, Liputan6.com. Ya, macam-macamnya mereka ini kenapa bisa mahal? Mereka lalu lintas trafficnya bagus. Ya, maka ini dicek dulu nih, lalu lintas trafficnya bagus nggak nih? Ya, kalau nggak bagus, nol, nggak jelas. Nah, ini jangan nih teman-teman sekalian, hati-hati. Itu yang ketiga. Yang keempat, backlinknya kita cek nih story-nya. Jangan-jangan si backlink ini pernah dapat backlink dari orang-orang yang nggak jelas juga. Backlink pun kita lihat dari story-nya teman-teman sekalian. Sama lah, dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Ada orang ahli koruptor, tiba-tiba ngetek-ngetek kita nih, nyinggung-nyinggung nama kita. Bahwasanya dia teman kita. Itu loh kalau mau belajar sama Mas Didik. Yang ngomong ahli koruptor nih yang sudah kena hukuman ya seumur hidup di penjara, tiba-tiba ngetek saya, itu kan ngeri. Dia punya histori yang jelek nggak? Dia punya histori yang jelek dan berbahaya untuk kita. Kita diperiksa nggak habis itu? Diperiksa. Sama. Ada website. Authority-nya bagus Mas Didik. Iya, saya tahu authority-nya bagus. Lalu lintasnya bagus. Tapi nih website punya histori yang nggak bagus sama Google. Misalnya ini website ya sering dapat backlink dari judi, sering dapat backlink dari nggak jelas. Ini website reputasinya sudah jelek. Tiba-tiba ini website ngasih backlink ke website kita. Kena nggak website kita? Kena. Maka reputasi website yang mau nge-backlink tetap harus kita periksa. Siapa ini yang mau backlink kita? Dia berbahaya atau enggak nih? Punya reputasi yang baik atau enggak nih? Sama lah kita teman-teman sekalian. Saya dapat backlink dari Ustadz Abdul Somad. Saya dapat backlink dari Ustadz Adi Hidayat. Mereka merekomendasikan saya misalnya. Nah itu bagus nggak nama kita? Bagus. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki histori yang jelek. Tapi kalau ada yang memiliki histori yang jelek tiba-tiba ngasih backlink ke kita, kitalah yang bermasalah. Oke, itu yang teman-teman harus periksa. Itulah kenapa penyebab orang beli backlink bukannya makin sehat, makin jelek. Orang beli backlink bukannya makin bagus, makin jelek. Oke, itu yang keberapa tadi? Lanjut aja yang kelima mungkin ya, atau yang keenam. Nah, berikutnya adalah yang wajib teman-teman lihat adalah pastikan sebelum melakukan backlink, ya teman-teman sudah dikasih sinyal yang baik oleh Google. Teman-teman sudah melakukan namanya komitmen konsisten bikin konten. Kalau enggak, ya Google menganggap ini sesuatu hal yang salah. Ya, saya nggak pernah bikin konten tentang dokter. Saya ini bukan orang dokter. Saya bukan lulusan dokter. Tahu-tahu saya dapat rekomendasi saya ini adalah dokter. Repot nggak kita? Repot. Jelek kan nama kita? Jelek. Nah, kalau tidak sesuai dengan apa yang kita targetkan, maka itu dianggap backlink yang nggak jelas. Begitu ya teman-teman sekalian. Semoga manfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Hati-hati dengan backlink. Backlink bisa jadi menjadi racun. Backlink bisa jadi menjadi madu. Begitu, semoga manfaat.